Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam ragam kisah. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya Kemod 165. Tentu hanya di channel Ragam Kisah. Mugi dulur-dulur sadayana dara ramang sehat sakabehna. Dan saya berharap teman-teman dan dulur semua dalam kondisi sehat walafiat, diberikan rezeki yang berlimpah, dan tentu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini saya ingin membahas mengenai jumlah rumah yang berada di Baduy Dalam. Karena jujur saja ada penontonnya Ragam Kisah yang mempertanyakan, betul nggak sih kalau di Baduy Dalam itu jumlah rumahnya hanya dibatasi sampai 40 rumah. Jadi menurut informasi yang mereka dengar nih, bahwa 40 rumah itu dibatasi. Jika kurang dari 40, maka akan mengambil dari baduy luar untuk melengkapi menjadi 40. Dan jika lebih, maka akan dikeluarkan dan harus rela keluar dari kelompok suku Baduy Dalam. Nah, betul atau tidak? Mitoskah atau faktakah? Jangan kemana-mana, tetap di Ragam Kisah. Ya, perlu diketahui teman-teman semua, jangan di skip ya videonya. Jadi dinikmati saja konten alurnya agar nggak salah paham, agar nggak gagal paham sehingga menimbulkan kontra. Ya, kita mungkin awali dulu dengan Baduy. Baduy sebetulnya merupakan sebutan yang diberikan oleh penduduk luar kepada kelompok masyarakat yang berada di Desa Kanekes. Munculnya nama Baduy ini berasal dari sebutan para peneliti Belanda yang melihat kemiripan antara orang Kanekes dengan suku Baduy yang berada di Arab atau di Timur Tengah. Pendapat berikutnya bahwa nama Baduy muncul karena diambil dari adanya Sungai Baduy dan Gunung Baduy yang berada di bagian utara wilayah tersebut. Padahal orang Baduy yang kita sebut dengan orang Baduy sebetulnya lebih suka disebut dengan orang Kanekes karena itu menunjukkan kesesuaian dengan tempat tinggal mereka saat ini. Tidak sedikit masyarakat kita yang mengunjungi Baduy. Kenapa? Karena memang suku Baduy ini adalah suku yang masih merawat dan menjaga apa yang telah diwariskan oleh leluhurnya. Mereka masih memegang teguh adat istiadat dengan menolak teknologi yang berkembang. Dan tentunya mempertahankan tata cara hidup yang diwariskan secara turun-temurun. Meskipun saat ini ya suku Baduy luar atau masyarakat Kanekes Panamping itu sebagian sudah mulai menikmati teknologi. Salah satunya handphone, radio, bahkan sempat juga warga Baduy Panamping itu warga Baduy luar ini memiliki kendaraan bermotor. Yang jelas-jelas itu adalah larangan bagi suku Baduy itu sendiri atau bagi orang Kanekes. Sehingga para puun saat itu melakukan sweeping dan merazia warganya yang memiliki kendaraan bermotor. Tepatnya sepeda motor saat itu. Perlu diketahui teman-teman bahwa pemukiman orang Baduy atau orang Kanekes ini berada di wilayah Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten, berada di teritorial Pegunungan Kendeng. Lokasi perkampungan suku ini berada di dataran tinggi dengan ketinggian yang bervariasi dari mulai 500 meter sampai 1000 meter dari permukaan laut. Jadi pemukiman di Desa Kanekes ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah wilayah Baduy Tangtu atau Kejeroan atau yang umum disebut dengan Baduy Dalam, dan juga wilayah Panamping atau yang umum disebut dengan Baduy luar. Di wilayah Baduy Tangtu Kejeroan atau Baduy Dalam itu terbagi 3 kampung. Yang pertama Cibeo, yang kedua Cikertawana, dan yang ketiga adalah Cikesik.
di wilayah Baduy Luar ini atau Panamping saat ini jumlah kampungnya lebih dari 50 kampung. Penambahan anak kampung hanya diizinkan di wilayah Baduy Panamping. Selain 2 kampung tadi, ada juga yang disebut dengan Kampung Dangka. Kampung Dangka ini merupakan tempat pengasingan. Kampung Dangka ini berada di luar Desa Kanekes dan juga berada di perbatasan Desa Kanekes. Tapi meskipun demikian, mereka masih satu ikatan, yaitu suku atau kelompok Urang Kanekes atau suku Baduy. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah mengunjungi Baduy akan memahami betul pola pemukiman. Tapi bagi yang belum pernah, semoga ini bisa menjadi bahan informasi untuk teman-teman. Setiap kampung biasanya dibangun di dekat lokasi yang memiliki sumber air atau ada aliran sungainya. Ya, intinya bahwa setiap pemukiman ini tidak akan berada jauh dari air. Dan biasanya seluruh rumah adat Baduy berbentuk panggung. Sebagian besar menggunakan bambu dan juga kayu tanpa paku. Teman-teman semua, Kampung Cibio ini berada di sebelah utara. Kampung Cikertawana berada di tengah dan Kampung Cikesik itu berada ke selatan. Dan uniknya ketiga kampung dalam Baduy Dalam ini dikelilingi oleh pemukiman Kampung Baduy Luar atau Baduy Panamping dan juga Kampung Dangka. Nah, informasi yang mengatakan bahwa Baduy Dalam itu hanya dihuni oleh 40 rumah atau dibatasi hanya 40 rumah dan tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Bahkan konon katanya jika lebih dari 40 maka mereka akan dikeluarkan dari Baduy Dalam ke Baduy Luar. Dan ternyata itu keliru. Dan informasi tersebut tidak benar. Karena saya secara pribadi berkesempatan mengunjungi Baduy Dalam dan saya akui itu adalah kesempatan pertama saya pada saat itu. Meskipun saya sering mengunjungi Baduy Luar tapi belum sempat masuk ke Baduy Dalam. Nah, pada saat berada di Baduy Dalam, saya berusaha meyakinkan diri saya sendiri untuk mendapatkan informasi betulkah di Baduy Dalam itu hanya 40 rumah atau susunan atau kuren, dan ternyata itu tidak benar. Jumlah rumah di sana lebih dari 40 sebetulnya. Karena ya logis saja lah. Setiap tahun akan terjadi pertumbuhan. Jadi sebetulnya di Baduy Dalam itu tidak pernah dibatasi. Jadi saya pastikan bahwa itu tidak benar. Nah, jadi timbul pertanyaannya, siapa sebetulnya yang pertama kali menginformasikan bahwa di dalam kawasan Baduy Dalam atau di kampung Baduy Dalam ini hanya diperuntukkan untuk 40 rumah? Saya sempat mencari-cari informasinya dan ternyata ada 2 versi. Yang pertama, ini dilakukan pada saat zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu Belanda berkepentingan untuk melakukan sensus penduduk. Namun, karena ada larangan orang asing masuk ke wilayah Baduy, maka orang Belanda kesulitan untuk mendata jumlah penduduk Baduy Dalam dan Baduy, khususnya Baduy Dalam. Sehingga si pendata itu bertanyalah ke warga sekitar. Nah, jawaban dari warga sekitar pada saat itu dengan bahasa Sunda, ayak meren 40-an mah, atau dalam bahasa Indonesia ada mungkin sekitar 40-an. Nah, itu sayangnya informasi itu ditelan bulat-bulat oleh si pendata, dan itu disampaikan informasi itu ke pimpinannya di Batavia atau di Jakarta, sehingga tersebarlah bahwa di suku Baduy Dalam itu hanya dihuni oleh 40 rumah atau 40 kepala keluarga. Itu versi yang pertama. Dan versi kedua ini muncul di tahun 80-an menjelang 88-an, bahwa ada seorang penulis yang mengeluarkan karya tulisnya
tanpa melakukan cross check. Bahwa seolah-olah apa yang dia dengar itu betul hanya 40 tanpa melakukan cross check langsung. Dan ini yang sangat disayangkan, sehingga catatan penulis tersebut dikutip oleh beberapa penulis dengan hal yang sama. Jadi sudah bisa dipastikan teman-teman bahwa jumlah rumah suku Baduy Dalam itu tidak dibatasi hanya 40. Bahkan sekarang ini jumlah penduduknya pun semakin meningkat. Jadi kalau mitos 40 rumah yang berada di kampung suku Baduy Dalam hanya dibatasi sampai 40, itu saya yakinkan bohong, tidak terbukti. Terima kasih teman-teman. Semoga apa yang saya informasikan ini bermanfaat untuk teman-teman, dan mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan-kekurangan yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Ragan Pisah.